Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Melinda, NIM 8562861, UPBJJ UT Padang. Baiklah, pada praktikum tugas 3 kali ini berikutlah alat dan bahan yang saya gunakan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada senter, ada cermin cembung dan cekung, ada kertas, ada penggaris, lilin, dan celah cahaya. Untuk cara kerjanya, yang pertama susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar sehingga seperti gambar 7.1. Yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat dan sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Seperti kita lihat pada video kali ini. 4. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul atau 5. Letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu ada. Geser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kesimpulannya adalah cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaan yang datar. Cermin ini memantulkan berkas-berkas cahaya. Pada percobaan kali ini, susunlah alat dan bahan pada gambar berikut. Yang kedua, nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Yang ketiga adalah gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Dan kemudian catatlah sifat-sifat bayangan tersebut. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda dan letak layar agar dapat pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Pertama, susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca berisi air. Kemudian, gambarkanlah jalan berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Kita ukur berapa tingginya. Yang pertama, susunlah lensa cembung, layar lilin, dan penggaris panjang seperti gambar. Yang kedua, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Setelah itu, catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk pada lensa cembung tersebut. Berikut alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan kali ini, yaitu ada lampu senter, penggaris, air di dalam mangkok, dan CD. Pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, pemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi pada dinding. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang cahaya ketika melewati suatu celah sempit sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah difraksi. Dapat diamati pada celah tunggal maupun pada fisik peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah ini memunculkan warna pelangi, yang disebut dengan peristiwa interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya yang datang bersama pada suatu tempat. Jika kedua gelombang cahaya bersifat koheren atau frekuensi dan amplitude sama, serta bedanya tetap, maka akan menghasilkan pola yang teratur. Bisa kita lihat pada video tersebut, CD yang disenteri dengan sinar cahaya akan memantulkan perpaduan warna.
Untuk cara kerja pada percobaan ini, masukkan CD ke dalam air, kemudian hindari menggunakan sensor, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar atau tabel kertas. Maka peristiwa tersebut dinamakan dengan dispersi. Dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi bentuk warna akibat perbedaan titik bias masing-masing warna cahaya. Bisa kita lihat di sini. Setelah kita sinari CD di dalam mangkok akan memantulkan cahaya perpaduan warna cahaya. Pada praktikum selanjutnya bisa kita lihat alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu seperti pada gambar. Untuk cara kerjanya, nyalakanlah sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Seperti yang kita lihat pada video kali ini, ulangi lagi percobaannya beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Langkah pertama pada percobaan kali ini yaitu nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam, yang seperti kita lihat pada gambar berikut. Kemudian ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda.